Halo semuanya, saya Rizky Arianda, kalian bisa panggil saya dengan nama Iki. Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Sosiologi kelas C, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, sebentar, kamera ya. Oke. Sebelumnya, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara orang berbicara atau menulis dalam situasi resmi seperti di sekolah, surat dinas, atau berita di televisi? Bahasa yang digunakan biasanya terdengar lebih teratur, sopan. Nah, itulah yang disebut bahasa baku. Sebentar ya, guys. Kosan saya pinggir jalan jadi agak berisik. Oke, lanjut. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Aturan ini meliputi ejaan, tata bahasa, kosakata, dan pelafalan yang benar. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat dinas, pidato, karya ilmiah, berita, serta pembelajaran di sekolah. Lalu, mengapa sih bahasa baku itu penting? Setidaknya ada 3 alasan utama. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia punya ratusan bahasa daerah. Dengan bahasa Indonesia yang baku, semua orang bisa saling memahami tanpa kebingungan. Alasan yang kedua, menunjukkan sikap profesionalitas dan sopan. Berisik. Maaf. Lanjut. Menggunakan bahasa baku membuat kita terlihat diulang. Alasan kedua ialah menunjukkan sikap profesionalitas dan sopan. Menggunakan bahasa baku membuat kita terlihat lebih terdidik dan menghormati lawan bicara, terutama di situasi formal seperti wawancara kerja, presentasi, atau surat resmi. Alasan ketiga, mencerminkan identitas nasional. Bahasa baku adalah wujud kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kadang kita tidak sadar menggunakan bahasa tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Padahal penting untuk kita bisa menyesuaikan situasi supaya lebih terlihat sopan. Berikut adalah beberapa contoh bahasa baku dan tidak baku. Bentuk bahasa baku yang pertama ada tidak. Bentuk bahasa tidak bakunya enggak. Bentuk bahasa baku yang kedua ada antre. Bentuk bahasa tidak bakunya antri. Nah, bentuk bahasa baku yang ketiga ada ngapain? Bentuk bahasa bakunya apa yang dilakukan. Bentuk bahasa tidak bakunya baru ngapain gitu. Nah, bentuk tidak baku sebenarnya tidak 100% salah bila digunakan dalam situasi santai. Namun akan lebih sopan bila kita menggunakan bahasa baku. Nah, bagaimana sih cara agar kita bisa membiasakan diri menggunakan bahasa baku? Berikut beberapa tips sederhana dari saya. Pertama, membiasakan membaca tulisan resmi seperti berita, artikel pendidikan, atau buku pelajaran. Itu semua akan membantu kita mengenali struktur dan kosakata baku. Yang kedua, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia saat ragu dengan ejaan atau arti dari sebuah kata. Nah, selanjutnya melatih diri dengan menulis dengan benar.
Cobalah menulis jurnal, caption media sosial, atau pesan menggunakan bahasa baku agar terbiasa. Nah, jadi teman-teman, bahasa baku bukan hanya soal aturan atau tata bahasa, lebih dari itu. Bahasa baku adalah cerminan dari sikap kita terhadap komunikasi, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita ikut menjaga jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas komunikasi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.